Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nofri Reza dari Prodi IF. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek tugas akhir semester untuk mata kuliah teknologi blockchain. Tema yang saya ambil di sini adalah aplikasi voting berbasis blockchain. Sebelum masuk ke demo aplikasi, ada beberapa hal yang sebaiknya saya sampaikan terlebih dahulu terkait dasar saya mengambil tema ini, terus arsitektur aplikasinya bagaimana, flow prosesnya bagaimana, dan lain-lainnya. Oke, pertama itu latar belakang. Dasar saya mengambil tema ini adalah terkait dengan sistem pemilihan yang sedang berjalan sekarang di Indonesia. Kita tahu sistem pemilu sekarang masih banyak atau ada beberapa kekurangan. Pertama itu hasil pemungutan suara itu masih memungkinkan untuk dimanipulasi karena sistemnya itu kan perhitungannya manual. Terus dari hasil perhitungan baru diinput ke sistem dan ditampilkan untuk dilihat oleh masyarakat. Terus yang kedua adalah transparansi. Transparansi ini uh, tidak terlalu transparan karena nanti setelah dihitung di tingkat daerah terus dikirim ke pusat masih ada kemungkinan untuk diubah-ubah. Jadi sulit bagi pemilih apakah suara mereka benar-benar suara yang masuk betul-betul sesuai dengan hasil yang sebenarnya atau enggak. Terus yang ketiga, masih ada celah untuk melakukan voting lebih dari sekali. Karena kan uh, proses pemilu yang sekarang itu berdasarkan data pemilih. Bisa jadi data pemilihnya itu dimanipulasi. Jadi ada kemungkinan satu orang itu bisa memilih untuk 2 kali. Terus yang keempat, harus datang ke lokasi pemilihan. Nah, ini tentu akan makan banyak waktu, terutama bagi mereka yang di lokasi yang sangat jauh. Atas dasar itu, saya memilih untuk mengambil tema aplikasi voting ini berbasis blockchain dengan harapan mungkin nanti bisa menjadi rujukan untuk pengembangan sistem pemilihan di masa yang akan mendatang. Selanjutnya itu adalah teknologi. Teknologi yang saya gunakan untuk pengembangan aplikasi ini, pertama itu Solidity. Saya menggunakan bahasa pemrograman Solidity untuk pengembangan smart contract-nya. Kemudian yang kedua ada Hardhat Framework. Itu adalah sebagai framework development untuk pengembangan tempat menguji smart contract-nya dan mendeploy-nya. Yang ketiga itu Ethereum. Ethereum dengan menggunakan network dari Hardhat sebagai blockchain tempat aplikasi berjalan. Kemudian yang keempat itu adalah MetaMask browser extension. MetaMask ini adalah wallet atau dompet digital yang nantinya untuk berinteraksi dengan blockchain. Sedikit tentang MetaMask. Kalau pada database konvensional itu kan biasa ada tabel user untuk pengguna mengakses sistem. Sementara pada aplikasi berbasis blockchain pengguna tidak menggunakan tabel user tapi menggunakan wallet dompet digital gitu. Jadi MetaMask ini gunanya adalah sebagai autentikasi juga untuk pengguna mengakses sistem nantinya. Kemudian yang kelima itu adalah menggunakan React untuk interface bagi pengguna dengan menggunakan TypeScript. Kemudian arsitektur aplikasi seperti gambar berikut.
Dari sedikit saya jelaskan arsitekturnya. Pada bagian sisi development, saya memilih hard hat yang berfungsi untuk mengcompile dan mendeploy smart contract, kemudian menyediakan local network untuk testing dan debugging. Kemudian hard hat tadi terhubung ke blockchain network yang menjalankan protokol Ethereum atau Sepolia. Ethereum sendiri itu adalah platform blockchain yang terdesentralisasi yang memungkinkan menjalankan program digital smart contract dan membangun aplikasi terdesentralisasi tanpa server pusat. Sementara Sepolia itu adalah jaringan uji coba yang meniru Ethereum, tetapi menggunakan ETH palsu. Jadi kalau Ethereum itu untuk lingkungan produksi, kalau Sepolia itu untuk development, seperti itu. Kemudian di sisi application runtime, aplikasi untuk interface dibangun menggunakan React dengan TypeScript yang berkomunikasi dengan MetaMask melalui library ethers.js. Kemudian MetaMask menjadi jembatan antara aplikasi interface dengan blockchain network untuk berkomunikasi. Setiap transaksi yang dilakukan di aplikasi ketika user melakukan transaksi di aplikasi akan dikonfirm dulu melalui MetaMask, kemudian baru dikirim ke blockchain. Jadi arsitektur ini memastikan bahwa setiap transaksi yang masuk tercatat ke blockchain secara permanen dan tidak bisa diubah lagi. Kemudian untuk flow proses aplikasinya seperti diagram ini, itu mulai ketika pengguna membuka aplikasi, terlebih dahulu pengguna akan diminta untuk menghubungkan interface ke MetaMask. MetaMask itu terpasang di browser nantinya. Nanti bisa kita lihat pas demo aplikasi. Jadi pas aplikasi dibuka pertama kali, ketika awal sebelumnya belum pernah dibuka, maka itu akan diminta untuk menghubungkan ke dompet digital yang terpasang di browser melalui extension. Setelah terhubung, layar yang pertama tampil untuk pemilih atau voter adalah daftar pemilihan yang tersedia. Kemudian pengguna memilih pemilihannya atau voting, kemudian memilih kandidat yang dipilih, vote. Setelah dipilih, transaksi tersebut akan dikonfirmasi oleh MetaMask. Kemudian baru dikirim ke jaringan blockchain dan tersimpan secara permanen. Selanjutnya itu demo aplikasi. Oke, sekarang kita akan mendemokan aplikasinya. Ini adalah project aplikasinya. Untuk menjalankannya, terlebih dahulu kita buka terminal. Kemudian yang pertama harus di-running itu adalah jaringan blockchain-nya, yaitu hard network. Itu ada di sini. Dia akan berjalan di sini nanti. Untuk menjalankannya itu kita pakai ini, npm run node. Nah, ketika networknya dijalankan, dia akan berjalan di alamat ini. Kemudian kita akan diberi 20 account untuk uji coba. Account ini
seperti pengguna kalau database konvensional kayak user sama password gitu. Cuman kalau di blockchain yang menggunakan MetaMask ini berbasis dompet wallet gitu ya. Kita dikasih account sama private key. Kemudian ini biarkan berjalan, terus buka lagi terminal baru. Ini kita kasih dulu namanya network. Kemudian untuk ini kita untuk mendeploy smart contract ke jaringan tadi seperti ini. Nah, kalau seperti ini smart contract-nya berhasil di deploy. Smart contract yang di deploy tadi itu adalah yang ini, Solidity tadi. Nah, ini adalah inti dari smart contract-nya, bahasa pemrograman Solidity. Ini di deploy nanti ke jaringan blockchain tadi, cuman bentuknya nanti adalah saya pelajari itu ABI, Application Binary Interface. Bentuknya itu seperti ini. Jadi nanti si interface front end nanti berkomunikasi dengan blockchain-nya ini menggunakan ini. Jadi tanpa ini itu komunikasi antara interface dengan blockchain-nya itu tidak bisa. Karena kalau hanya membaca ini seperti saya baca itu membaca heksadesimal saja, bukan ini kan udah bentuknya kayak action gitu, function yang ada di sini udah dikompil dalam bentuk JSON. Jadi nanti komunikasinya melalui ini. Terus kalau ini sudah, kita setup dulu MetaMask-nya. Ini saya udah buka. Pertama itu account tadi kita daftarkan dulu. Kita ambil private key, copy, masuk ke MetaMask, add wallet, kemudian import account. Paste di sini, kemudian import. Ini kita ubah jadi admin. Kemudian pengaturan jaringannya tadi itu, selanjutnya kita networknya, terus kita add custom network. Ini kita buat misalnya hard lokal. Untuk ini copy yang ini, atau bisa lihat di sini. Ini bisa bebas lokal RPC misalnya gitu. Terus chain ID-nya yang ini 1337. Currency symbol itu biasanya ETH. Kemudian kita save. Nah, ini saya udah dicoba beberapa transaksi gitu. Kemudian setelah itu kita jalankan interface-nya. Kita buka satu terminal lagi. Ini kasih nama deploy. Ini kita kasih nama frontend interface. Ini kita pindahkan dulu ke frontendnya, kemudian npm start.
Susah. Coba buka di, sebenarnya kalau misalnya tidak ada MetaMask di browser, dia akan muncul pesan apa namanya? Misalnya kita coba di sini. Saya coba di Chrome yang baru. Desmode gitu. Localhost 3000. Nah, dia akan minta install dulu MetaMask-nya. Saya sudah install MetaMask di sini. Kita coba buka di sini. Nah, jadi ketika aplikasi pertama kali berjalan, kita akan diminta untuk menghubungkan ke dompet dulu. Jadi kayak login gitu. Login, cuman di sini menggunakan wallet berbasis browser extension, itu namanya MetaMask. Klik hubungkan. Nah, dia akan konfirmasi. Nah, ini pilih admin, kemudian connect. Nah, ini adalah tampilan admin atau pemilihan, anggaplah ini pemerintah gitu kan. Tampilan ini kan berhak juga untuk memilih si adminnya ini. Nah, ini untuk dashboard adminnya, ini untuk membuat pemilihan sama nanti untuk menambahkan kandidat. Sebelumnya kita daftarkan satu account untuk pemilih gitu. Pilih satu lagi, copy, buka MetaMask, add wallet, kemudian import account, paste, import, kita rename, anggaplah ini voter 1, confirm. Nah, untuk tampilan voter tadi kita harus pindah dulu ke account yang, nah di sini ada tanda hijau berarti yang aktif yang ini. Coba pindah ke voter 1. Nah, itu minta dihubungkan dulu. Kita hubungkan. Nah, tampilan untuk voter 1 tadi ini bukan admin, berarti dia hanya bisa memilih. Karena pemilihannya belum dibuat, maka belum ada yang bisa dilakukan. Kita buat satu voting gitu, kita pindah dulu ke admin. Kita dashboard, kita buat voting baru, pemilu 2024, pemilihan umum presiden 2024. Ini durasinya saya buat dalam menit, karena kan kalau pemilihan itu biasanya setengah hari atau sehari gitu ya. Ini kita bikin 360 menit, 6 jam gitu. Buat voting. Nah, ketika membuat voting itu dianggap transaksi, harus konfirmasi melalui MetaMask terlebih dahulu. Nah, ini biayanya. Kemudian kita confirm, baru transaksi tersebut dicatat. Tuh, ada konfirmasinya juga. Setelah voting dibuat atau pemilihan, selanjutnya kita buat kandidat untuk pemilihan tersebut. Anggaplah misalnya kemudian Pak Prabowo, skripsi kandidat 1. Kemudian kita tambah. Nah,
dia akan juga dianggap transaksi. Jadi setiap transaksi itu harus melalui konfirmasi terlebih dahulu untuk dicatat ke blockchain-nya. Kita confirm. Coba kita lihat lagi. Nah, ini udah ada satu kandidat. Kita coba tambahkan satu lagi. Pak Anies Baswedan, kandidat 2. Kita tambah. Confirm. Kita tambah satu lagi, Pak Ganjar Pranowo, kandidat 3. Tambah. Nah, oke, kita sudah nambahin kandidat. Kita lihat, udah ada 3 kandidat. Sekarang kita coba untuk pemilih. Kita pindah ke voter 1. Nah, ya udah ada ini. Misal kita pilih 1 gitu. Dia akan minta konfirmasi. Confirm. Nah, ketika sudah memilih itu kita tidak bisa milih lagi. Sekarang kita coba buat daftarkan satu pemilih lagi itu networknya. Nah, nanti tadi transaksi tadi semua terekam di sini di networknya. Oke, ini agak susah lihatnya ya. Aduh, saya lupa lagi. Kita gunakan yang ini aja. Yang admin. Ya. Karena tadi voter 1 memilih ini, kita coba sekarang pilih yang ini. Confirm. Nah, suaranya berkurang jadi 50-50 karena ada 2 suara yang masuk. Satu suara untuk kandidat 1, satu suara untuk kandidat 2. Dan ini tidak bisa di vote lagi karena kita sudah melakukan voting. Kira-kira seperti itu aplikasi yang sudah saya buat. Sederhana tapi mungkin bisa dijadikan sebagai rujukan atau mungkin pertimbangan nanti untuk mungkin pemilu menggunakan seperti ini. Jadi tinggal klik, suara masuk langsung terhitung gitu. Tapi ya untuk real atau lingkungan production itu mungkin membutuhkan biaya yang lebih karena ini kan butuh ini yang ETH nyata ya, bukan seperti ini. Oke, demo aplikasi sudah. Selanjutnya sekian presentasi hasil proyek ujian akhir semester untuk mata kuliah teknologi blockchain saya. Terlebih terkurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.